Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu amma ba'da. Pada pagi hari ini saya di Padepokan Patrap yang bangunan baru. Ini sangat klasik, sangat nyaman. Ini saya di dekat ruang belakang atau ruang santai yang sangat santai sekali. Saya diminta Mbah Bejo untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana pengajaran sadar Allah terhadap anak-anak, yang mana selama ini ditanyakan di grup, apakah boleh Pak, umur berapa Pak anak-anak diajari sadar Allah, kapan Pak diajari sadar Allah atau DN. Nah itu dengan adanya pertanyaan ini, lah kok pagi ini Mbah Bejo minta saya untuk berbagi pengalaman apa yang saya alami. Jadi awalnya saya itu mengajar di Musola Al-Ikhlas Cilengsi Bogor, itu mengampu sekitar 70 anak remaja sekitar musola tersebut. Nah, dengan satu pengampu saya 70, wah saya cukup lumayan. Jadi anak-anak itu ada yang yang namanya anak kecil ya, dari usia kecil PAUD sampai SMP. Jadi ya tingkat potensi keramaian dan lain-lain itu sangat bervariatif sekali. Tahun berapa itu? Itu tahun 2013 Pak, 2013. Lalu saya mempunyai, karena itu sangat mengampu saya untuk mencari teman itu tidak bisa, akhirnya saya usulkan ke teman-teman yang di DKM itu untuk membuat TPA. Alhamdulillah kita sudah mengurus izin gitu. DKM apa? Di Al-Ikhlas. DKM singkatan Dewan Kesejahteraan Masjid atau musola gitu. Nah, lalu saya pindah ke rumah. Nah, di rumah ternyata ada awalnya dua anak yang pengen belajar ke saya, ngaji lah bahasanya gitu. Saya terima. Pada dasarnya saya untuk anak saya, anak kandung saya, tapi tetangga ngikut. Hari Minggu berikutnya tambah lagi. Dan berangsur-angsur itu kanan kiri pada ikut, yang jumlahnya sekitar 47. Itu saya masih ingat Pak Zen. 47 itu anak-anak kecil dari usia 5 tahun sampai SMP. SMA cuma satu waktu itu. Nah, dengan bervariatif umur, variasi umur, terus pendidikan, saya cukup lumayan. Artinya ada yang tingkat ribut-ributnya itu lumayan. Nah itu selama 2 minggu itu saya benar-benar kepala itu ya nyut-nyutan Pak Zen. Wah, nyut-nyutan bener gitu. Orang berantem dikirain dicekik saya. Wah, saya diparing orang tua dan sebagainya. Artinya terus tiba-tiba itu terjadi 2015 Pak Zen ya. 2015 itu saya sudah pindah ke rumah. Tiba-tiba saya terinspirasi lah. Kenapa anak itu tidak saya kenalkan tentang zikir napas. Awalnya tahunya zikir napas gitu. Nah, di dalam zikir napas itu saya langsung tak praktekin gitu. Nah, pertama saya kenalkan tentang makna sadar Allah. Sadar Allah itu apa gitu loh. Nah, sadar Allah, nah itu di pelajaran materi semester 1 di bab tauhid, rukun iman gitu, rukun iman. Jadi di situ saya sampaikan. Nah, saya langsung simpelkan saja, sadar Allah itu adalah mempunyai 3 makna. Satu adalah menyadari Allah yang dekat. Kemudian menyadari Allah bersama kita, kemudian menyadari Allah di sebalik itu. Nah, 3 arti itu yang makna dari sadar Allah. Paham atau tidak paham, anak-anak kecil itu yang penting saya sampaikan gitu. Nah, karena saya tidak mempunyai target untuk harus paham, tidak mempunyai kuasa seperti itu, yang penting saya sampaikan. Nah, terus saya sampaikan lagi, untuk bisa tumbuh seperti itu bagaimana gitu. Akhirnya saya ajak untuk tata cara DN, zikir nafas. Nah, di dalam zikir nafas itu ya banyak kendala-kendala. Ternyata ada yang katanya duduknya walah ya sakit, ada yang sulit dan sebagainya. Nah, artinya ada proses-proses, tahapan-tahapan yang ya bahasanya kesulitan-kesulitan pengalaman di dalam mendidik anak-anak dari usia PAUD sampai usia SMP itu memang variasinya itu cukup lumayan gitu loh. Nah, 2 minggu kemudian, yang tepatnya itu setelah sebulan kemudian, itu ada suatu perubahan yang cukup signifikan. Perubahan signifikannya itu Mbak Bejo. Jadi perilaku anak itu berubah.
pertama berubah. Berubahnya apa? Laporan dari orang tua yang biasanya itu males mandi, main semaunya orang tua yang bingung, itu tiba-tiba ada suatu perubahan tertib. Jadi saya menekankan jam 6 harus, jam 6 kurang 15 menit harus sudah di majelis gitu. Itu benar-benar dia datang gitu. Ya datang gitu. Itu laporan dari orang tuanya, heran. Kok bisa? Itu sampai kasih itunya dikasih apa gitu. Katanya didoain apa gitu. Ya saya doain bukan jadi anak yang soleh Pak Bu, saya bilang gitu doang. Jadi cuma gitu doang gitu loh. Nah, perubahan itu yang sangat nyata itu perubahan dari perilaku yang kebiasaan mainnya sulit di apa ya, dikasih tahu untuk apalah ya, jadwalnya tertib untuk ngaji-ngaji, sekolah-sekolah itu sulit, itu ada perubahan. Meskipun perubahan itu belum maksimal 100% lah. Artinya ada sekitar 60% anak yang sudah ada perubahan ya dalam kepatuhan untuk disiplin waktu. Itu perubahan setelah 1 bulan. Itu ada walaupun beberapa saja. Kemudian perubahan dari tingkat kehadiran. Ya. Kemudian perubahan lagi dari tingkat ketika menerima pelajaran, dia itu tidak sebegitu gaduhnya sebelum, kalau sebelum saya ajarin tentang sadar Allah itu, wah itu gaduhnya minta ampun sampai saya jenggelitan gitu loh, wah pusing sekali gitu loh. Setelah diajari itu ada suatu perubahan yang memang lebih tertib gitu loh. Jadi apa ya, anak itu tertib ya, artinya misalkan dari 47 itu yang 30 tertib, yang 17 belum lah, tapi kan sudah lumayan gitu loh. Tidak semerta-merta langsung semuanya, tidak. Nah, yang ada yang ngerecokin masih ada, tetapi perubahan itu sangat signifikan. Nah, itu yang terjadi di Cilengsi, dan alhamdulillah perkembangan ini mempengaruhi tingkat apa ya, bahasanya itu penerimaan materi. Penerimaan materi itu contoh. Iya, kecerdasannya. Kok ada perubahan gitu. Nah, saya juga tidak memikirkan sejauh itu, tapi kok ada. Jadi saya kan dalam konteks taklim saya itu kan adopsi antara pendidikan di pesantren dan pendidikan di kayak kampus gitu loh. Jadi harus ada evaluasi sampai praktek, itu memang ada, tidak hanya teori saja kalau saya. Nah, setelah selesai ada sifatnya reward gitu, saya hadiahi, walaupun hadiahnya cuma kadang-kadang ya 10.000, 5.000 atau berupa mainan gitulah, sajadah atau jam dinding, itu memang ada gitu sebagai rewardnya itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena rasa kebanggaan saya ada perubahan gitu loh. Nah, perubahan itulah yang mendasari saya, oh ternyata pendidikan sadar Allah di dalam konteks anak-anak pun sebetulnya dengan cara yang sederhana bisa langsung kita nikmati, kita hasilnya ada gitu. Oh, iya. Gitu. Terus ada pertanyaan Pak Wid. Iya, iya. Bagaimana cara Pak Wid mengajarkan zikir nafas pada anak-anak? Apakah sama dengan cara mengajarkan pada orang yang sudah dewasa? Nah, cara mengajarkan anak-anak dengan dewasa saya berbeda. Karena apa? Saya sendiri kan punya kegiatan majelis taklim yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, dan anak-anak. Nah, untuk bapak ibu-ibu itu memang beda. Jadi seperti apa yang biasa yang saya lihat, yang saya tahu, yang saya amalkan, apa yang saya dapat di Padepokan Patrap. Itu kalau untuk bapak-bapak. Tapi kalau untuk anak-anak itu sedikit saya rubah, itu bukan rubah isinya, tapi rubah tambahan. Jadi sudah ada saya tambahkan. Contohnya begini Pak Zen. Jadi saya mengawali, misalnya begini, kalau masalah definisi sudah ya di awal tadi Pak ya, definisi sadar Allah terus itu sudah. Tetapi cara belajarnya, teknisnya, metodologi teknisnya seperti apa? Saya bilang gini, ikuti kata saya. Jadi begitu saya di depan, saya menjadi imamnya, saya bilang tata cara zikir nafas. Mereka ngikut tata cara zikir nafas. Nomor 1 duduk timpuh dengan santai sambil memejamkan mata. Nah, mereka ikut. Nomor 1 duduk timpuh dengan santai sambil memejamkan mata, dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka ikut. Pertama mungkin dia itu yang penting apal, ya toh? Yang penting apal urut-urutannya, gitu. Nah, setelah seperti itu, setelah sekian, biasanya saya kurang lebih berapa bulan itu saya mengadakan satu apa ya, tujuan itu regenerasi. Jadi siapa yang di situ bagus itu saya
minta untuk memimpin, gitu, memimpin untuk menjadi imam. Jadi saya cukup di belakang memantau. Nah, setelah itu jadi akhirnya setiap anak itu mempunyai tanggung jawab untuk menjadi imam, Pak, gitu loh. Bukan ngandelin saya terus, gitu loh. Nah, dengan adanya seperti itu otomatis tata cara anak dalam dzikir nafas otomatis mandiri, Pak, gitu. Karena dia saya harapkan itu untuk menjadi imam, bukan untuk diri sendiri, gitu. Kalau untuk diri sendiri kan ngikut saya terus makmum, gitu, gitu, Mbak. Terus selama proses belajar itu apakah ada kesulitan atau keluhan-keluhan yang dialami anak? Wah, ya banyak, Mbak, banyak. Jadi keluhan pertama itu biasanya duduknya sakit karena belum terbiasa anaknya ya. Terus pikirannya atau itu sulit apa ya? Sulit untuk urutan sudah, teori sudah, tapi ketika praktek itu sulit, tidak bisa, gitu loh. Nah, disitulah saya juga belajar, karena pada dasarnya saya belajar itu kan terhadap audiens saya, ya, siapapun gitu ya, yang saya ketemukan, gitu loh. Prinsip saya itu siapa yang ketemu saya itu adalah guru saya, mau anak kecil kayak mau anak apapun, itulah itu guru saya. Nah, dari situ saya belajar, loh, ini Pak, saya belajar kok pikiran masih mikir kemana-mana, nggak bisa khusyuk. Nah, disitulah saya harus bisa bagaimana DN itu khusyuk. Nah, ada lagi begini, Pak, saya pikiran DN kok malah apa ya, pikirannya bukan pikiran, ada sensasi. Sensasinya itu anak-anak itu mungkin karena masih apa ya, bersih kali, Mbak ya. Ada yang melihat katanya surga. Ada yang melihat neraka. Saya aja yang DN yang ngajarin belum lihat kok dia ada gitu. Nah, disitulah saya dapat pelajaran dari anak. Tapi bukan berarti itu kesulitan ya, tapi pengalaman bahasa tepatnya. Dari situ saya bisa belajar, kok bisa seperti itu. Berarti ini namanya setahu saya adalah sensasi. Nah, bagaimana cara mengabaikan sensasi? Bagaimana supaya DN itu khusyuk? Nah, itu substansi pokok buat saya. Itu, alhamdulillah, itu berdasarkan pengalaman saya. Walaupun belum bisa seistiqomah ya seperti yang saya harapkan, tapi sudah kliknya sudah ketemu. Bagaimana cara mengabaikan sensasi, bagaimana cara bisa khusyuk, gitu, Mbak. Terus solusi-solusi yang lain terhadap kesulitan, misalnya anak itu bermasalah tentang duduk, kemudian anak bermasalah tentang kesulitan mengabaikan sensasi, masalah pikiran. Jadi yang Pak Wid ambil langkah-langkahnya waktu itu. Kalau yang duduk itu saya menganjurkan setiap habis sholat itu jangan duduk sila, duduk timpuh semampunya, gitu. Tapi setiap sholat harus seperti itu, gitu. Artinya kan ada mengatakan bisa karena terbiasa. Nah, sholat 5 waktu itu, sholat sehari kan 5 waktu, 5 kali, gitu, minimal 5 kali. Nah, 5 kali kalau terbiasa akan menjadikan sebuah kebiasaan. Itu prinsip saya. Karena ada slogan bisa karena terbiasa. Ada juga mengatakan slogan bisa karena terpaksa. Nah, harus dipaksakan dulu setiap habis sholat. Oh, okay. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, itu dalam mengantisipasi solusi ada permasalahan, ada kesulitan di duduk. Itu bagaimana? Nah, dengan latihan habis sholat, terus waktunya kita beri, ya diusahakan minimal 5 menit aja, ada batas minimal. Karena kalau tidak dibatasi, mereka semaunya, gitu. Minimal 5 menit, maksimal semampunya, gitu. Nah, alhamdulillah ada yang tanpa itu bisa. Jadi tanpa pakai habis itu langsung duduk bisa langsung apa? Bisa langsung kuat. Ada yang juga memang tidak kuat. Itu untuk duduk. Kemudian tadi apa, Mbah? Mengabaikan sensasi, Mbah ya. Mengabaikan pikiran, karena pikiran itu kalau udah liar kemana-mana, ya itu akan ngikut. Jadi begitu kita apa ya, misalnya ingetnya karena anak-anak main bola, jadi sampai main bola itu sampai terjadi kayak lomba dan sebagainya, pikiran itu liar semakin jauh kalau diikuti seperti itu. Nah, efeknya tidak khusyuk. Makanya antara khusyuk dan mengabaikan sensasi itu berkatakan saling apa ya, ada keterkaitan. Nah, saya cuma tipnya gini, kuatkan ke Allahnya.
bahasa kuatkan ke Allahnya itu kan masih bias, Mbah. Ya toh. Piye carane? Oh, bahasa kuatkan ke Allah. Nah, saya gini, di hati ini baca hu Allah itu jelas. Jelas tidak? Hu Allah, hu Allah. Lemah itu tidak. Nah, menguatkan ke Allah itu minimal dengan membacanya jelas. Cuman membaca di sini adalah bukan di mulut, tapi di hati. Dengan membaca di hati itu kuat seperti itu cepat sekali. Itu cepat sekali. Jadi untuk mengantisipasi sebagai solusi sensasi-sensasi itu seperti itu. Ya memang sensasi silakan saja. Pikiran masuk silakan saja kita terima. Tetapi ketika kita langsung dikuatkan ke Allah dengan di dalam hati itu dzikir hu Allah itu jelas. Nah, jelas itu artinya hu-nya jelas, Allahnya jelas. Kuat itu artinya benar-benar kita itu semangat, hu Allahnya itu semangat itu memang langsung ada kalanya langsung hilang sensasi itu, ada kalanya semakin melemah terus tiba-tiba hilang gitu sensasinya. Nah itu langsung cepat khusyuk itu, Mbak. Itu kekuatan anak itu rata-rata dalam berjalan berapa kalau kita biarkan tanpa kita beri batasan waktu? Relatif anak-anak lebih mudah daripada orang tua, Mbak. Kalau anak-anak itu misalnya ayo mari 15 menit gitu, itu pengalaman saya 80% 15 menit itu ya nggak tahu dia itu sama saya tersegen atau takut, padahal saya juga nggak menakutkan Pak, saya juga nggak kayak macan tuh. Tapi mereka ngikut. Nah ada satu, kalau Mbak Jen menanyakan tentang durasi waktu, itu ada pernah jadi kejadian unik gitu. Saya diundang masyarakat, akhirnya jadi imam itu bukan saya. Nah, dari habis maghrib sekitar 6:30 itu mulai DN. Nah, si imamnya itu ternyata ketiduran, Mbak. Ketiduran katanya. Sebetulnya bukan ketiduran ya, mungkin saking imannya itu jadi seperti itu. Nah, itu sampai jam 8, Mbak. Berarti berapa itu? 1,5 jam. Begitu saya pulang, saya kan acara kan habis maghrib sampai jam 8 pulang gitu. Wah, pada rame gitu. Wah, dia kata, wah saya itu ketiduran. Tapi dibilang ketiduran juga enggak, dia itu dzikir. Cuman mereka itu laporan ke saya ketiduran Pak. Nah, yang di belakang itu ya kok lama banget. Kan biasanya setelah DN langsung kajian materi. Nah, itu jam 8 ya selesai pulang. Nah itu artinya ternyata saya belum pernah mengajari sampai di atas 1 jam katakanlah. Nah dia itu sampai 1,5 jam. Bukan saya imamnya malah. Itu pernah kejadian seperti itu. Artinya durasi waktu itu sebetulnya ya anak-anak itu mau diajak, itu bukti yang sudah pernah dialami oleh anak-anak saya itu 1,5 jam itu kuat itu. Itu. Kira-kira apa ada menurut Pak Wid yang Pak Wid gunakan sebagai landasan pembelajaran ya? Secara teoritis, mengajarkan dzikir nafas pada anak-anak itu harus begini. Itu kalau ada kira-kira landasannya apa Pak? Maksudnya landasan berkaitan dengan teknis atau berkaitan dengan payung hukum? Dengan dalil. Oh, dengan teori. Yang menyangkut proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Nah, jadi terhadap anak-anak itu yang penting disampaikan. Kesalahan kita itu kadang-kadang anak-anak harus paham. Itu loh kesalahannya. Anak-anak 5 tahun dikasihkan apa ya paham ya Pak? Mumet Pak. Nah, yang penting disampaikan. Nah, setelah disampaikan tentang sadar Allah itu seperti ini loh, maknanya itu seperti ini. Nah, tadi di awal itu ada 3. Nah, terus bagaimana cara menumbuhkan sadar Allah itu? Bagaimana caranya? Nah, ini salah satu dengan dzikir nafas. Nah, dzikir nafas itu piye carane? Bagaimana caranya? How to-nya itu piye? Nah, baru praktek tadi. Saya mau ngomong, anak-anak ngomong. Tata cara dzikir nafas, mereka bilang tata cara dzikir nafas itu. Jadi sangat sederhana. Seperti itu saja. Bahkan sekarang semua yang ngaji di saya karena menjadi imam itu bergilir, itu sudah bisa menjadi imam semua, Mbak. Baik cewek, baik kecil, baik gede, baik putra ataupun putri, bisa semua. Gitu. Makanya jangan kaget kalau di tempat saya latihan kok imamnya cewek, putri gitu ya. Karena emang saya didik untuk apa? Belajar. Bukan menjadi imam belajar gitu. Tapi belajar memang benar belajar langsung, bukan belajar yang sekedar coba-coba gitu. Jadi perubahan yang terjadi pada anak itu
meliputi perubahan kecerdasan, perubahan sikap. mental, emosional, ya, Iya. mental, dan apa perubahan apa lagi ya? Ya perubahan tadi masalah perubahan kecerdasan IQ lah ya. IQ, walaupun kita sebetulnya tidak mengarah ke sana. Kan tujuan kita hanya pokoknya lurus ke awal saja. Tidak ada masalah kaitan dengan. Tapi ternyata efeknya itu ada perubahan terhadap tingkat IQ lah, penerimaan materi pelajaran. Itu memang ada. Dan saya rasakan sekali. Artinya ketika saya menyimpan materi, kok kepahamannya lebih mudah. Nah, berarti kan ada efek gitu loh. Terus perubahan sikap. Jadi sama saya kan tidak mau dipanggil ustadz, Pak. Gitu loh. Kenapa? Saya biar tidak ada batas gitu loh. Nah, di mana-mana kan yang mana guru ngaji kan suka dipanggil ustadz, saya tidak mau gitu. Tetapi etika tetap berjalan. Dia menyadari bahwa oh itu yang ngajarin saya. Itu kan etika, Mbak. Gitu. Nah, itu ada terbentuk. Itu dan sangat saya rasakan sekali. Beda ketika saya mengaku bahwa ini loh gurumu, atau kamu harus begini. Nah, itu yang ada malah kadang-kadang di depan dia, di belakang ngecengin. Gitu. Tapi ini di belakang pun itu malah justru ketika di belakang, ketika ketemu saya di luar tidak dalam konteks pengajian itu mereka sangat sopan. Gitu loh. Kalau di pengajian kita biasa, tapi kalau di luar itu kayak gimana ya, naik motor aja sampai nunduk-nunduk Pak gitu loh. Itu sangat kelihatan sekali. Ya. Gitu. Ini kan banyak daripada teman-teman jamaah DNSA yang ingin mengajarkan zikir nafas pada anaknya. Jadi itu mungkin pesan-pesan Pak Wid terhadap kita ingin mengajarkan DNSA pada anak-anak itu gimana? Ya. Pertama, Pak Bejo menanyakan bagaimana pesan atau kesan atau pengalaman dalam mendidik anak. Pertama, mendidik anak itu ada dalil mengatakan tolabul ilmi minal mati lalati. Mencari ilmu itu dari dalam kandungan sampai liang lahat itu, sampai mati. Nah, dari kita di dalam perut pun itu sebetulnya bisa. Nah, untuk lebih jelasnya di dalam rahim itu keterangan panjang Mbah ya. Tapi pendidikan anak itu satu konsep seperti yang kita sampaikan dari kecil itu yang penting disampaikan dan jangan kita itu menargetkan anak itu paham. Ya, satu itu penting itu. Yang penting disampaikan bahwa sadar Allah itu seperti ini, bahwa DN itu seperti ini, sampaikan saja. Jangan mikirkan paham tidak. Itu kuncinya di situ. Kemudian ajak berlatih praktek. Dan diupayakan saya mempunyai semacam tips istiqomah. Itu 3 hari minimal 3 hari berturut-turut itu tidak putus. Itu sebagai penggembelingan pertama. Jadi latihan 3 hari istiqomah, 3 hari berturut-turut tidak putus, artinya rutin gitu loh. Waktunya minimal 15 menit gitu. Itu sangat sederhana. Itu kalau bagi bapak atau ibu-ibu yang mengajarkan anak, yang penting sampaikan dulu. Jangan langsung diajarin bikin nafas juga, tapi sampaikan dulu maknanya bikin nafas apa, sadar Allah apa gitu. Tentang bikin nafas itu apa dulu lah. Nah, setelah itu baru praktek. Nah, prakteknya itu karena kan di dunia manajemen pendidikan sepemahaman saya gini. Teori itu mempunyai kontribusi paham itu 25%. Sementara kalau praktek itu mempunyai kontribusi paham itu 75%. Nah, dari dasar itulah maka kita harus mengoptimalkan tentang prakteknya, Mbak. Gitu. Dan jangan mengabaikan teorinya tentunya gitu. Begitu, Mbak, pesan saya yang pengalaman saya tahu. Closing. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini dari Mbak Bejo minta untuk saya berbagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini hanya sekilas saja, garis besarnya saja. Lebih detailnya mungkin ya ketika kita bisa diskusi obrolan langsung, nanti insya Allah kita bisa lebih lebih luas lagi berbagi pengalaman seperti apa yang tadi saya sampaikan. Itu hanya sekilas saja. Mohon maaf atas segala kekurangan baik yang saya sampaikan. Mbak Bejo, saya ini hanya garis-garis besar saja. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ini keterangan saya itu sifatnya
kurang begitu lengkap gitu. Tapi kalau kita face to face atau ketemu, insya Allah bisa lebih lengkap lah, karena kita keterbatasan dengan durasi waktu. Tambahan mungkin nomor teleponnya Pak Wid. Oke. Ya, nomor telepon saya kalau barangkali ada yang mau kontak-kontak diskusi 08 13 16 98 50 70. Nah, itu nomor telepon saya. Nah, dan kalau telepon saya mohon di atas jam 8 karena 8 malam. Ya, 8 malam. WhatsApp Ya, WhatsApp atau telepon langsung direct itu silakan di atas jam 8 karena kalau jam 8 ke sini masih kegiatan penuh Pak saya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.